Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global. Bincang Global kita kawan global, edisi hari ini 10 September 2025 akan membahas mengenai Chef in the Wild, Silk and Spice Road at Kuali Restoran Kunci Villas Resort Senggigi, Lombok. Mungkin pada penasaran kawan global, Chef in the Wild apaan tuh? Nah, di studio kami telah hadir dua narasumber yang nantinya akan memberikan informasi langsung kawan global mengenai Chef in the Wild, Silk and Spice Road at Kuali Restoran Kunci Villas Resort Senggigi, Lombok. Langsung saja kita sapa yang pertama. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang buat Pak Jo. Selamat pagi. Apa kabar Pak Jo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak Jo ya. Pak Jo sendiri beliau adalah Food and Beverage Manager. Iya. Saya di restoran manajernya Kuali Restoran. Jadi saya datang hari ini bersama Chef Sodik. Oke. Beliau adalah chefnya di Kuali Restoran. Iya. Seharusnya ada Chef Boy juga yang harus ikut hari ini untuk talk show, cuman beliau ada halangan. Jadi kami berdua yang bisa hadir. Oke. Chef Sodik, selamat pagi. Apa kabar Chef? Bagus. Tetap semangat. Ya. Tetap semangat ya. Entah kenapa kalau misalkan nyebut Chef yang keinget makanan aja. Jadi lapar ya. Apalagi hujan-hujan gini. Betul. Yang keinget makanan aja kawan global ya. Sekali lagi kawan global, seperti tema kita Chef in the Wild, Silk and Spice Road at Kuali Restoran Kunci Villas Resort Senggigi, Lombok. Itu menjadi tema kita. Nanti Anda bisa tanya-tanya, boleh kawan global ya. Nanti akan kami berikan kesempatan kepada Anda di 087865110035 atau di 081339999670, baik melalui telepon ataupun melalui WhatsApp kami. Bisa juga melalui live Facebook kami, meninggalkan komentar di live Facebook kami Global FM Lombok. Tapi Pak Jo, kalau misalkan langsung ke Chef in the Wild, kayaknya banyak yang bingung kali ya. Iya. Apa sih Chef in the Wild itu nanti betul, ya? Nah, mungkin Pak Jo bisa memperkenalkan dulu tentang Kuali Restoran. Nah, silakan Pak Jo. Baik. Jadi kawan global, selamat pagi. Terima kasih sudah diundang ke sini, Mbak Gika. Jadi Kuali Restoran adalah salah satu restoran di Kunci Villas. Jadi Kunci Villas memiliki 3 outlet restoran. Jadi yang pertama ada Nook Trattoria and Sunset Bar. Jadi ini specialty untuk Italian food. Jadi masakan-masakan Italia ada di Nook and Trattoria. Ya, jadi kawan global yang mau mencoba masakan-masakan Italia, pasta, pizza, kita punya authentic Italian food. Jadi yang benar-benar taste Italy. Ya. Kemudian ada kerang, exquisite seafood and steak. Jadi khusus untuk masakan-masakan seafood dan juga steak. Ya, untuk kawan global yang mau mencoba steak mungkin atau seafood bisa ke Kerang Restoran. Iya. Kemudian Kuali Restoran ini adalah salah satu yang saya pegang. Ini khas Asia, jadi kita lebih spesifik ke makanan-makanan Asia. Kita juga ada local food kayak sasak yang kita tonjolkan di sana. Ada pelecingnya, ada ayam taliwang. Nanti Chef Sodik mungkin lebih banyak menjelaskan tentang makanan. Kemudian ada Nusantara food. Jadi Nusantara lebih ke general, ada kayak rendang, kemudian ada juga balado. Ya, jadi kita benar-benar memperkenalkan masakan-masakan lokal dan Asia. Untuk Asianya kita ada juga beberapa dumpling, gyoza yang dari Chinese food. Kemudian
Ada juga Vietnam, makanan-makanan Vietnam. Ya, jadi Kuali itu khusus untuk makanan-makanan Asia gitu. Nah, jadi di Kunci Villa kita selain untuk tamu-tamu in-house, kita juga banyak tamu-tamu dari luar. Iya. Jadi banyak juga dari dari Mataram. Iya, dari Mataram. Kemudian dari tamu-tamu hotel lain juga pada datang. Wah. Karena kita lumayan populer. Iya, kita salah satu yang terbaik lah di Senggigi. Iya. Ya, itu untuk kamar sendiri kita mempunyai 78 kamar di sana. Jadi lumayan besar. Ya, cuman kita masih membuka untuk restorannya, kita buka untuk umum, untuk publik juga. Jadi tamu-tamu luar bisa datang juga ke Kuali atau ke Kerang atau ke Nuk untuk sekedar menikmati sunset, koktail di sore hari. Karena pemandangannya sangat bagus di sana. Wah, berarti selain menawarkan makanan yang dijamin enaknya, iya, lezatnya, betul, menawarkan pemandangan. Pemandangannya, jadi pemandangannya itu yang membuat salah satu daya tarik, daya tarik untuk para pengunjung datang ke restoran kami. Karena letaknya yang berada di pinggir pantai dan langsung facing dengan Gunung Agung Bali. Wah. Iya. Pantainya dapat, Gunung Agungnya dapat, sunsetnya yang terbaik mungkin di sana ya. Tapi kalau sunset memang dari sudut manapun dia selalu indah ya. Selalu cantik. Tapi kalau dari sudut Kuali restoran atau restoran yang ada di Kunci mungkin lebih spesial. Lebih jelas. Iya, lebih jelas. Karena kalau kita foto atau ini lebih lebih fotogenik, lebih instagramable ya istilahnya sekarang ini. Iya. Ya. Wah, itu nanti semuanya sudah ada pemandangannya, iya. Mau foto-foto juga bisa gitu ya. Karena kalau makanan mungkin ya makanan banyak yang makanan enak ya, tapi pemandangan kemudian pelayanan yang bagus itu yang kita tonjolkan. Betul. Iya. Jadi pelayanan juga ya. Pelayanan. Jadi kita bukan hanya melayani turis luar negeri, tapi lokal. Jadi semua tamu kita layani dengan sama. Iya, tidak ada yang dibedakan. Tidak ada yang dibedakan. Mau tamu luar negeri, mau tamu Indonesia, kita semuanya kita layani dengan profesional. Iya. Karena yang sering kali dikritik itu adalah pelayanan ya. Betul. Ya, jadi itu yang kami ini coba untuk jelaskan kepada semua tamu kalau kita itu tidak pernah membedakan. Jadi tidak ada diskriminasi lah untuk tamu-tamu lokal itu tidak ada. Jadi kita open. Mau tamu dari Mataram, mau tamu dari sekitaran sana pun kita, kalau mereka mau datang untuk makan, minum ya tetap kita layani dengan profesional. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu takut-takut kawan global ya. Mentang-mentang banyak bule. Aduh, jangan-jangan nanti saya nggak diterima. Saya kan bukan bule gitu. Iya. Memang kita 90% tamunya bule. Iya, luar negeri, mancanegara. Jadi untuk bulan ini kebanyakan dari Perancis, Jerman sama Italia. Italia yang mendominasi dari bulan kemarin, dari bulan Juli, Agustus itu Italia mendominasi sekali. Karena kebetulan GM kami itu orang Itali. Wah. Mungkin itu yang menjadi salah satu daya tarik untuk mereka untuk datang. Gitu. Baik. Jadi daya tarik tersendiri, punya daya tarik tersendiri ya. Betul. Jadi itu adalah daya tarik tersendiri. Iya. Ini harus ada reservasi kah atau seperti apa? Iya, untuk ke salah satu ya harus reservasi. Jadi reservasinya bisa langsung ke nomor atau ke IG-nya Kunci Villas atau ke IG-nya Kuali atau ke nomor reservasi kami di 0821 4732 7446. Jadi itu adalah nomor reservasi untuk F&B kami.
Oke, mungkin bisa diulangi kawan global ya di 0821 4732 7446. Bisa juga mengunjungi Instagram Kunci Vilas atau Instagram Kuali Restoran. Itu jadi kawan global bisa direservasi dulu nih kalau mungkin pengen ngidam gitu ya istilahnya. Pokoknya saya pengennya makannya di sunset yang terbaik, pemandangannya Gunung Agung, pantai. Wah, pelayanannya the best. Langsung aja reservasi. Jam bukanya. Jam bukanya aja nih Pak Jo. Jadi kita buka dari pagi untuk yang di Kualinya karena all day dining ya. Jadi dari pagi itu dari sarapan pagi mulai jam 7 sampai 10.30 untuk sarapannya. Kemudian makan siang dari jam 11.30 sampai jam 4. Kemudian makan malamnya kita buka dari jam 4 sore udah kita buka untuk menu makan malamnya. Itu kita closing di jam 20.45 untuk last order. Kita closing di jam 11. Closingnya di jam 11, jam last ordernya 10.45. Iya, betul. Jadi nggak perlu khawatir kawan global kalau misalkan wah kayaknya agak telat nih saya sarapannya. Tenang aja. Di Kuali Restoran itu buka untuk sarapan dari jam 7 sampai 10.30 untuk sarapannya. Ya, kemudian untuk makan siangnya dari 11.30 sampai jam 4 sore. Kemudian makan malam dari jam 4 sore sampai jam 10.45 PM. Jadi jam 11 malam kita tutup. Menu yang paling populer di Kuali Restoran apa nih Pak Jo? Yang paling populer ya untuk saat ini yang paling banyak di order itu sasak sate. Sasak sate. Iya, jadi kita mengkombinasikan sate-sate terkenal yang ada di di Lombok. Jadi kita masukin ke dalam menu kita. Jadi kita juga menjadi satu. Nanti Chef Sodik lebih banyak menjelaskan. Iya, Chef Sodik ini sasak sate ini kayak gimana sih? Saya jadi penasaran nih, Chef Sodik. Sasak satenya. Iya. Sasak satenya terinspirasi dulu. Dia sasak satenya itu ada sate ayam, sate daging, sate ikan, ikannya ikan tuna, sama sate lilit. Nah di situ ada bebruknya, ya bahasa Lomboknya kan bebruk. Bebruk. Itu bahasa bulenya salad bebruk. Salad bebruk ya. Sama lontong di sana. Ya, jadinya di situ juga ada sambal bulayak, sama sambal ulek. Oh, ada 2 sambal nanti. Iya, ada 2 sambal. Sambal bulayak dan sambal ulek. Iya, nanti kalau tamunya memang mau minta sambal yang lain bisa kita buatkan. Kita biasa juga dengan peanut sauce biasanya saus kacang kalau sate kan. Saus kacang sama kadang kan ada tamunya yang mau pedas juga. Di situ juga kita buatkan sambal level 1, level 2, level 3. Itu biasanya tamu-tamu lokal nih yang mau pedasnya banget biasanya, gitu ya. Biasanya sih kalau lokal sih minta level 3 dia. Tapi dia bilang kurang, kita tambahin level 4. Biar itu selalu disesuaikan dengan kemauan ini juga ya. Sebenarnya spicy food ini bukan hanya untuk lokal. Ternyata tamu-tamu luar negeri itu suka makan pedas. Makanya kita spesialkan nih. Jadi kita kasih level-level biar mereka bisa pilih karena enggak semua sih yang suka pedas. Siapa tahu bawa anak-anak juga. Ada yang suka mild, ada yang medium mungkin kan. Kemudian sampai ke level 3. Level 3 ini yang bisa sampai kita mengeluarkan asap. Oke, kita panggil dragon sauce. Dragon sauce. Iya. Baik. Ini berarti satenya itu banyak ya tadi 12, ada sate ayam. 12 pieces. 12 pieces. Ada sate ayamnya, sate dagingnya, ikan tunanya, sate lilitnya. Wah, itu dalam satu paket. Satu paket. Betul. Sama lontong. Dengan lontong. Kenyang. Dengan sambal bulayak tadi yang khas memang ya dengan sambal bulayak kita, terus ada sambal ulek juga. Sambal ulek, sambal kacang. Dan sambal kacang. Sambal uleknya ini sambal terasi kah atau sambal apa? Sambal terasi. Bumbunya cabai kecil, tomat, sama garam merica itu aja. Berarti sama limau. Benar-benar khas. Ini benar-benar khas ASEAN. Sasak. Jadi kita benar-benar memperkenalkan makanan-makanan Lombok. Apa nih makanan Lombok yang bisa kita dapatkan di sini? Kan tamu-tamu luar itu udah bosan nih dengan masakan-masakan Eropa kan. Jadi
kita harus ada makanan-makanan autentik yang bisa kita perkenalkan ke luar. Jadi pelecing itu udah terkenal sekarang sampai luar. Saya dapat info itu dari tamu Jerman, ada yang bikin pelecing di Jerman. Cuman dia bisa tanda, oh ini bukan pelecing Lombok, tapi ini beda. Karena dari taste kangkungnya aja bisa saya bedakan, dia bilang. Jadi bagaimana makanan gitu itu bisa terkenal sampai ke luar negeri. Wah, mereka pun menyebutnya pelecing ini yang Lombok ini yang khas banget. Khas banget, ya. Padahal berbagai daerah juga ada juga ya pelecingnya, tapi Lombok khas ya. Lombok itu khas karena dari pemilihan mungkin kangkungnya ya, jenis kangkungnya Lombok itu berbeda. Berbeda dengan kangkung-kangkung di luar. Jadi itu yang membuat pelecing kangkung di Lombok itu memang beda. Beda ya. Iya. Tamu-tamu dari Jakarta itu begitu mereka coba kangkung Lombok itu memang enak. Bedanya rasanya beda dengan kangkung-kangkung dari luar. Padahal di Jakarta pun sudah banyak makanan banyak yang menjual pelecing ataupun beberuk tadi. Banyak ya, tapi kita memang autentik taste Lomboknya itu memang kita tetap ada. Ya, walaupun kita sajikan dengan profesional gitu. Dengan cantik. Dengan presentasi yang luar biasa. Luar biasa tadi ya, bisa difoto-foto dulu sebelum makan. Ya, kebanyakan memang difoto dulu. Ya, sebelum makan harus difoto dulu. Berarti ini benar-benar antusias ya sate sasak. Antusias sekali ya. Selain itu kita ada sambal udang. Ini adalah salah satu menu favorit juga. Oh ya, sambal udang. Sambal udang. Jadi kayak udang balado. Nanti mungkin Chef Sulik bisa jelaskan tentang sambal udang ya. Jadi makanan ini agak pedas, cuman taste-nya itu tidak bisa dilupakan. Mungkin dia bikin dari ini ya, Chef. Kita semua bumbu fresh, kita buat fresh di hari itu kan. Kita nggak nyimpan bumbu, nanti kalau udah ada orderan kita buatnya ala minute, biar fresh. Begitu ada orderan baru dibuat. Iya. Semuanya seperti itu. Iya. Tapi ada sebagian yang kita stok. Untuk sambal udang itu simple sekali. Dia ada bahannya cabai besar, garlic, bawang putih, bawang merah, sama terasi sedikit. Itu di blender, disortir lagi di blender, baru kita buat sambal udang. Sebenarnya simple. Mak kayak kita nih kayaknya berguna banget. Iya. Sebenarnya masakan kita itu simple, cuman yang paling penting tuh tekniknya, teknik memasaknya, cara memasaknya. Gitu. Jadinya kita harus tonjolkan teknik-tekniknya di situ. Dan kita sudah training di Thailand, berbagai macam chef-chef di sana sudah dikirim ke Thailand. Itu kita trainingnya seminggu di sana. Jadinya jangan ragu untuk masakan karena di sana udah lengkap. Baik. Masakannya. Entah itu dari soal kebersihan, kualitasnya, itu jangan diragukan lagi. Jadi kebersihan itu nomor satu. Jadi kita menyajikan makanan, apalagi kita menyajikan makanan untuk tamu-tamu luar kan, luar negeri itu perut mereka agak sensitif ya. Jadi kebersihan itu harus kita terapkan nomor satu. Jadi kita sampai harus mempunyai sertifikasi like and hygiene itu kita punya. Jadi tidak perlu khawatir untuk tamu-tamu dari lokal ataupun mancanegara itu banyak yang kesana dan terbukti mereka feel safety untuk makan gitu. Reviewnya merasa yang aman. Buruk lah ya. Iya, betul. Nah, tadi tentang kuali restorannya sudah dijelaskan, sudah lengkap dijelaskan sama Pak Jo. Kalau ada kekurangannya nanti di sesi ketiga ya Pak Jo ya dan Chef ya. Nah, ada suaranya? Ada. Ada Pak Jo. Kali ini kita akan bahas mengenai Chef in the Wild-nya. Ini ke siapa dulu nih? Ke Pak Jo dulu atau ke Chef langsung nih? Chef, ke Pak Jo dulu. Silahkan Pak Jo. Oke, jadi mengenai Chef in the Wild, jadi ini adalah acara rutin yang kita adakan di Kunci Villa. Jadi dalam 1 tahun itu kita minimal kita adakan 2 kali. 2 kali Chef in the Wild. Jadi untuk tahun ini kita udah adakan di bulan Mei kemarin. Itu kita mengundang chef dari Perancis. Jadi khusus untuk makanan-makanan fine dining yang kita ini sajikan. Kemudian untuk bulan ini kita
mengundang salah satu chef dari Hong Kong. Siapa itu? Ya, jadi kita undang chef dari Hong Kong ini khusus untuk makanan-makanan Chinese, yaitu Chef Sui. Ya, jadi namanya adalah Chef Sui. Dia berasal dari Guangdong, dia lahir di Guangdong, cuman dia spend banyak waktunya untuk memasak di Hong Kong. Ya, sekarang dia adalah eksekutif chef di Haris Gubeng, Surabaya. Ya, jadi kita mengundang Chef Sui. Kenapa Chinese nih? Kenapa kok Chinese? Ya pasti penasaran kan. Jadi kita mengundang Chef Sui ini. Kita melihat di Lombok ini masih kurang makanan-makanan Chinese, khas Chinese. Jadi itu yang membuat kita berpikiran, kita coba chef China lah sekali. Karena chef-chef luar sudah pernah, dari Australia yang dari Burn End sudah pernah kita undang. Itu khusus untuk grill, untuk barbecue. Kemudian chef dari Prancis yang sering. Ini khusus untuk fine dining. Fine dining kita biasa adakan di Kerang Restoran. Dan kali ini kita adakan di Kuali karena temanya lebih ke Asia. Baru pertama kali Pak Jo ya? Iya, pertama kali kita adakan di Kuali. Iya, betul. Tujuan kita mengadakan Chef in the Wild ini selain untuk mempromosikan restoran kita juga mau memperkenalkan makanan-makanan luar kepada masyarakat lokal. Jadi kawan global nih yang di Mataram mungkin kan mau mencoba masakan-masakan Chinese food, bisa datang di tanggal 12 dan 13 itu ada 8 courses. Kita sajikan 8 courses. Kemudian di hari Minggu tanggal 14-nya kita all day dim sum. All day dim sum. Wah. Yeah. Sekarang kan banyak juga tuh makanan-makanan yang dijual online dan sebagainya, dim sum. Dim sum, ya, betul. Nantinya akan ada all day dim sum. Jadi Chef Sui sudah menyiapkan ribuan dimsum kayaknya, dimsum yang dibawa untuk dipresentasikan di hari Minggu tanggal 14 nanti di Kuali Restoran. Itu kemudian di tanggal 12 itu untuk 8 courses kita mulainya jam 7. Jam 7. Jadi kita start jam 7 karena ini dinner time. Jadi konsepnya adalah family style. Ya, jadi family style. Kemudian itu di tanggal 12 dan 13. Baru di tanggal 14-nya itu all day dim sum ya. Selain Chef Sui kita juga mengundang head mixology untuk minuman. Kita undang Mas Billy Wirawan dari Bali. Jadi dia adalah ahli dalam meracik minuman dari rempah-rempah. Jadi dengan rempah-rempah dia memperkenalkan nih kekayaan Indonesia akan rempah-rempah ke luar. Jadi itu adalah salah satu keahlian beliau. Jadi dia kita undang juga untuk pairing makanannya Chef Sui dengan minuman yang dia buat. Wah. Gitu. Makanannya udah unik, minumannya juga nanti nggak kalah unik. Betul. Kemudian bukan hanya makanan nih, kita juga menampilkan ada tarian, ada hiburan. Ada hiburan. Ada hiburannya. Jadi di tanggal 12 itu kita ada traditional rindik music. Jadi kita juga menampilkan bukan hanya dari Cina, tapi kita juga menampilkan musik tradisional kita. Itu dari jam 6 sampai jam 7 itu musik rindik. Kemudian dilanjutkan nanti dengan ada tarian pita, tarian ribbon. Ribbon dance yang ini yang asalnya dari Cina. Baik. Iya. Kalau memang yang diundang Chinese ya. Iya. Kemudian di tanggal 12-nya baru ada live music juga, live music dengan Chinese music. Sama ada ribbon dance juga di tanggal itu. Iya. Baik. Ini Chef in the Wild. Ini biasanya punya tema-tema ya. Kali ini temanya apa nih Pak Jo? Jadi kali ini kita mengambil tema Silk and Spice Route. Jadi ini kita ambil dari sejarah
tahun lalu itu dari perjalanan jalur sutra, perdagangan jalur sutra. Jadi perdagangan rempah-rempah itu melalui jalur sutra pada masa lalu. Jadi itu yang kita ambil temanya. Jadi banyak makanan-makanan kali ini kita adopsi dari kita bikin dari rempah-rempah. Wah, dari rempah-rempah ya. Apalagi Indonesia memang terkenal dengan rempah-rempahnya ya, Pak Jo ya. Bukan hanya makanannya tapi minumannya juga kita racik dari rempah-rempah. Iya, nanti head mixologi Billy Wirawan akan meracik minumannya semuanya banyak dari rempah. Jadi cocktailsnya, mocktailsnya, kemudian ada tea-nya juga dari rempah-rempah semuanya. Oke, tadi Pak Jo mengatakan ini untuk tujuannya kenapa sih mengadakan Chef in the Wild ini untuk memperkenalkan makanan-makanan Chinese ya. Makanan-makanan luar itu kita perkenalkan ke masyarakat lokal. Jadi kita open bukan hanya untuk tamu-tamu kita yang ada di Kunci, tapi kita buka juga untuk tamu-tamu luar. Jadi itu tujuan kita mengadakan Chef in the Wild. Selain juga untuk promosi restoran kita keluar, kemudian interaksi juga dengan chefnya nanti. Tamu-tamu bisa berinteraksi langsung. Bisa berinteraksi? Iya, dengan dia nanti keliling keluar. Ya. Kemudian kita juga untuk edukasi juga ke masyarakat. Oh, ternyata banyak nih makan-makan luar yang belum kita tahu. Betul. Gitu. Jadi begitu mereka ini, oh ya ternyata ada ya makanan seperti ini dan rasanya juga pasti enak. Baru kita tahu juga kan. Betul. Ada makanan. Oh ini makanan luar ternyata enak-enak gitu. Jadi bukan hanya kita tahu pelecing atau sate aja, tapi kita tahu juga makanan-makanan Cina. Oke, makanan-makanan Chinese kita tahu semuanya di situ ya. Nah, apa nih kira-kira Pak Jo dampaknya untuk para pengunjung lokal nih Pak Jo? Jadi dampaknya untuk pengunjung lokal, kita seperti saya bilang tadi, jadi kita mau memperkenalkan nih makanan Cina, jadi makanan luar ke tamu-tamu lokal. Jadi biar kawan global nih bisa kenal nih juga dengan Kuali Restoran gitu. Karena banyak yang belum tahu juga ternyata. Oh, Kuali itu di mana gitu kan? Banyak yang belum tahu. Oh, ternyata Kuali itu di Kunci gitu kan, biar mereka bisa datang ya. Jadi nanti untuk kawan-kawan global, jadi kita ada spesial offer untuk mereka. Jadi untuk kawan global nih kita offer 20% diskon untuk yang berKTP Indonesia. berKTP ya, atau paspor Indonesia. Ya, jadi kita offer 20%. Jadi untuk reservasinya bisa langsung nanti ke WhatsApp 0821 4732 7446. Iya. Jadi reservasi di sana. Iya, betul. Silakan saja. Mungkin mau tanya-tanya dulu. Nanti akan ada apa aja sih? Itu bisa tanya-tanya. Iya, bisa tanya-tanya. Nanti kita bisa jelaskan, bisa kita kirimkan juga menu-menunya. Ya. Baik. Ya. Nah, Chef Sodik, ini kan acaranya dari tahun ke tahun ya. Iya. Berarti sekarang ada keunikan tersendiri dong di tahun-tahun ini. Kita penasaran sama Chef Sui ini. Kita tunggu kedatangannya karena sebelumnya Chef Juna kita datangkan. Oh iya. Chef dari Prancis sudah kita datangkan. Kita punya 2 tahun sekali untuk mengundang Chef on the Wild-nya. Nah, sekarang ini kita penasaran nih sama Chef Cina nih, yang Chef Sui ini. Kita tunggu-tunggu. Mungkin kita kombinasikan menunya nanti di situ. Dan menu-menunya dia juga ini kayaknya saya lihat menarik. Ada udang, ada bebek, ada cumi, kayaknya seafoodnya kayak kan seafood dia. Dan dumpling-dumplingnya juga kayaknya macam-macam. Ada golden bag, gyoza, sama siomay, sama gyozi. Nah, nanti kita kombinasikan menunya di situ. Nanti kita bisa juga mengambil ilmu-ilmunya dia juga. Kita akan buka di Kunci Villa. Oke, apa yang Chef persiapkan nih di Kuali Restoran? Di Kuali Restoran itu kita kan kedatangan tamu Cina, Chef Cina kan. Nah, jadinya nanti kita maunya kombinasi sama masakan Lombok. Mungkin siomay apa gitu. Wah, nanti akan ada diskusi panjang sepertinya panjang sekali, ya, kombinasi-kombinasi yang wah, ini nggak kalah unik ya, unik banget pastinya.
untuk kawan global bisa datang ke Kuali Restoran karena di sana juga kita sudah opening masalah pizza. Sebelumnya kan kita punya pizza margarita, pizza margarita sama napolitana. Nah, sekarang kita punya pizza pelecing kangkung. Nah. Di situ ada keunikannya pizza rendang sama pizza taliwang. Wah. Situ kita punya 5 jenis macam pizza. 5 jenis macam pizza. Nanti bagi-bagi ya di sesi ketiga ya. Di sesi ketiga ini pizzanya, wah, ini kayaknya kok menarik sekali ya. Pizza-pizzanya ini beda daripada biasanya. Biasanya pizza namanya agak ke barat-baratan nih. Kok pizza pelecing kangkung gitu ya. Nah, ini dari tanggal berapa nih, Chef, nantinya acaranya? Jadi acaranya itu dari tanggal 12 dan 13 itu 8 courses atau 8 courses. Kemudian di tanggal 14 itu ada all day dim sum. Jadi kita mulai dari lunch itu 11.30 sampai dinner time. Iya. Kemudian untuk dim sum banyak yang nanya nih, kemarin harganya berapa sih untuk dim sum gitu kan? Betul. Jadi harganya mulai dari 250.000 saja. Plus itu udah bisa mencoba semua macam dimsum. Iya. Kemudian untuk cocktailsnya ada free flow cocktailsnya juga di hari Minggu itu harganya 550.000. Plus per orang. Iya. Baik, plus per orang. Kemudian di hari Minggunya kita juga ada entertain. Ada hiburannya di jam 11.30 itu ada Rindik Music nanti di sana. Kemudian dinner time-nya kita ada Chinese Acoustic Music. Baik, itu dia kawan global, jangan lewatkan. Segera reservasi kawan global, tempatnya terbatas ya, Pak Jo ya. Iya, terbatas. Dan untuk teman-teman yang mau segera reservasi ya, special offer untuk yang memegang KTP Indonesia 20% diskon. Wah, 20% diskon. Ya, lumayan, banyak banget itu. Gitu ya. Jadi segera aja reservasi kawan global untuk yang ber-KTP Indonesia dapat diskon 20% dari Kuali Restoran kawan global. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk berinteraksi langsung nantinya dengan Chef Sui ya. Oke. Nanti bisa coba juga minuman-minuman dengan rempah-rempah dari Billy Wirawan. Billy Wirawan. Sebelum kita pamit, Pak Jo dan Chef, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Dari Pak Jo, silakan. Untuk teman-teman yang mendengar, kawan global ini dan rekan-rekan juga yang rekan kita kerja di Kunci, hati-hati musim hujan ya. Betul. Kayak musim hujan atau musim panas tapi masih hujan gitu ya. Betul. Hujannya ini lebat, jadi hati-hati di jalan saat berkendara. Jangan lupa bawa jas hujan. Ya, biar tidak sakit gitu ya. Iya, karena kita masih rame nih, Chef. Benar. Jadi kalau ada yang sakit tuh, Kalau kita di malam, ini sudah ada yang teks nih, saya izin ada sakit gitu. Buat yang sakit ya semoga lekas sembuh ya. Buat kawan-kawan yang sakit semoga ini lekas sembuh. Jangan lupa minum obatnya biar cepat masuk lagi. Baik. Chef, ada yang disampaikan, Chef? Kalau dari saya, keep spirit dan never give up. Itu aja. Walaupun cuacanya seperti ini, kita tetap semangat ya. Iya, semangat. Tetap semangat ya. Baik, terima kasih Pak Jo, terima Sama-sama, kasih Mbak Kika. Semoga kita bisa ketemu lain waktu, mungkin dengan tema yang sama atau tema yang berbeda. Ada promo yang berbeda barangkali tentang Kuali Restoran. Semoga kita ketemu lagi ya Pak Jo dan Chef Sodik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan global, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.